Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Eka Putri dengan NIM 2005-9042. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu yang terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Langsung saja, judul dari proposal saya yaitu analisis cara meningkatkan minat masyarakat Kota Payakumbuh dalam pembayaran secara digital. Baik, kita langsung saja masuk pada PowerPoint-nya. Yang pertama yaitu pada bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Sepanjang era digital yang saat ini masuk ke setiap bagian kehidupan, semua pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Tentu saja ini terkait erat dengan perilaku yang sangat manusiawi saat bergantung pada teknologi modern seperti smartphone. Membuat masyarakat sangat bergantung pada smartphone sebagai satu-satunya alat komunikasi dengan berbagai kemudahan dan keistimewaannya. Penggunaan smartphone menjadi alat serbaguna atau serbaguna yang mendukung orang dalam melakukan aktivitasnya. Saat ini hampir semua orang mengandalkan smartphone untuk melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Melihat notifikasi dan jadwal harian yang dibuat adalah semua yang perlu mereka lakukan saat pertama kali bangun. Mereka dapat melihat apa yang harus dilakukan karena kemudian fitur-fitur yang sudah tersedia di smartphone pada saat ini. Dilihat dari hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang dilakukan dari akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019, ditemukan adanya pertumbuhan jumlah internet user dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 143,26 juta jiwa menjadi 171,17 juta jiwa. Bisa disimpulkan dari total populasi penduduk Republik Indonesia yang berjumlah 261,16 juta jiwa, yaitu 64,8% diantaranya terhubung ke jaringan internet. Dilihat dari kondisi yang saat ini sudah banyak yang mau bertransaksi cashless menggunakan e-wallet atau biasa disebut dengan pembayaran secara digital atau bahasa lainnya digital payment, dengan segala kemudahan, manfaat, dan keuntungannya, menandakan bahwa uang elektronik diterima dengan sangat baik, terutama oleh masyarakat perkotaan. Namun di Kota Payakumbuh sendiri belum terlalu banyak yang mendukung pembayaran dengan e-wallet. Saat ini transaksi non tunai dengan e-wallet tidak terlalu banyak tersedia akses di Kota Payakumbuh. Ini berbeda sekali dengan minat kota besar lain di mana cashless atau pembayaran digital sudah berkembang secara pesat. Pembayaran digital atau e-wallet tidak hanya dapat dilakukan di mall, supermarket, dan outlet franchise besar, namun sudah merambah ke toko kecil, swalayan, SRC, hingga UMKM lainnya. Rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini, yang pertama yaitu bagaimana pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use pada aplikasi e-wallet di Kota Payakumbuh. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kemudahan akses e-wallet di Kota Payakumbuh. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui cara untuk menaikkan minat masyarakat Payakumbuh terhadap penggunaan cashless. Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use pada aplikasi e-wallet di Kota Payakumbuh. Yang kedua untuk mengetahui kemudahan akses e-wallet di Kota Payakumbuh. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui cara untuk menaikkan minat masyarakat Payakumbuh terhadap penggunaan cashless. Manfaat penelitiannya, yang pertama untuk keuntungan praktisi, dapat dijadikan sebagai informasi bagi penyedia layanan e-wallet untuk memelihara dan membangun layanan dompet digital online yang inovatif, sukses, dan efisien guna memicu minat nasabah untuk berinteraksi cashless berbasis e-wallet. Yang kedua yaitu keunggulan akademik. Seharusnya mungkin untuk menggunakan hasil untuk penelitian masa depan. Penelitian ini mengkaji hubungan antara variabel-variabel terkait produk yang meliputi kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan yang dirasakan, risiko yang dirasakan, dan nilai tambah, serta bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi minat konsumen dalam menggunakan dan kepuasan yang dirasakan. Akibatnya, temuan lain yang menemukan hubungan antara variabel-variabel ini dapat ditemukan dan informasi penelitian dari bahan pengembangan dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. Untuk ruang lingkup penelitian, dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian dibatasi dengan hanya membahas tentang pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, penggunaan pada aplikasi digital payment di Kota Payakumbuh yang bertujuan untuk pembatasan sampel dan mencegah terjadinya perluasan ataupun kekacauan dalam pembahasan penelitian ini. Selanjutnya,
kita masuk kepada bab 2 yaitu kajian pustaka. Digital payment. Yang pertama itu digital payment. Sedikit penjelasan mengenai digital payment, yaitu pengertiannya adalah pembayaran digital ini tidak diragukan lagi dalam konsep di dunia transaksional yang serba canggih saat ini. Pembayaran digital juga dikenal sebagai pembayaran elektronik. Adalah transaksi yang dilakukan melalui instrumen pembayaran elektronik dan dilakukan secara elektronik. Dalam pembayaran elektronik, uang disimpan, diproses, dan diterima secara elektronik dalam bentuk informasi digital. Digital payment merupakan sebuah inovasi transaksi pembayaran yang saat ini sedang marak digunakan. Yang kedua yaitu kemudahan akses. Sedikit penjelasan mengenai kemudahan akses, yaitu menurut Davis, tingkat kenyamanan ditentukan oleh seberapa jauh seorang berpikir bahwa dengan menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan peluang mereka untuk melakukan pekerjaan sesuai rencana, karena kegunaan sistem yang tinggi mengenai adanya hubungan kinerja yang menguntungkan. Jadi, cashless payment, digital payment ini akan direncanakan akan mempermudah untuk akses bagi semua masyarakat. Yang ketiga yaitu dari pengertian dari keamanan. Keamanan adalah fitur wajib yang tersedia di setiap situs web, aplikasi e-commerce, atau aplikasi pembayaran digital. Menurut Hua, yang mengutip tesis Muhammad Irham Farohi, keamanan adalah kemampuan untuk terlindung dari bahaya atau ancaman potensi. Keamanan merupakan prioritas utama dan salah satu aspek yang harus dimiliki, baik website maupun aplikasi saat terhubung dengan layanan internet. Yang terakhir yaitu minat penggunaan. Minat adalah keinginan untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu. Meskipun demikian, minat seseorang terkadang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Dalam hal minat, orang biasanya bertindak dengan kesadaran bahwa mereka harus memperhatikan informasi yang dapat diakses dan secara eksplisit dan implisit mengevaluasi efek dari tindakan mereka. Seseorang akan terus tertarik ketika dia menyadari efek dari tindakannya yang menghasilkan reaksi yang menguntungkan. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Di sini bisa dilihat yaitu mempunyai dua X, yaitu X1 dan X2. X1 yaitu kemudahan akses, dan yang kedua yaitu minat penggunaan aplikasi digital payment. Yang mana keterangannya yaitu pada, sebentar saya tunjuk dengan kursor, untuk panah yang berwarna abu-abu ini merupakan pengaruh variabel independen terhadap variabel. Sedangkan yang warna biru, panah warna biru ini merupakan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun tinjauan penelitian terdahulunya itu yang pertama dari Ruri Widya Rahayu dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko, dan Inovasi Teknologi terhadap aplikasi GoPay dari PT Gojek Indonesia. Yang kedua yaitu dari Nur Laila dan Nyoman Trisna Herawati dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan, dan Keamanan terkait uang elektronik terhadap kepuasan penggunaan e-money. Studi pada pengguna jasa transportasi laut Ketapang Gilimanuk. Yang selanjutnya yaitu pengaruh antar variabel. Yang pertama yaitu dampak aksesibilitas terhadap minat penggunaan. Aplikasi untuk pembayaran elektronik, penggunaan sangat terpengaruh oleh perubahan sistem alat pembayaran dari manual menjadi digital atau lebih umum. Transaksi pembayaran digital karena kemajuan teknologi yang pesat. Yang kedua yaitu pengaruh keamanan terhadap minat penggunaan aplikasi digital payment. Pada dasarnya sudah menjadi sifat alamiah manusia bila ketika melakukan sesuatu yang berkaitan dengan transaksi keuangan secara online, maka keamanan menjadi salah satu faktor yang sangat diperhatikan. Selanjutnya yaitu hipotesis, yang mana yang pertama yaitu H1-nya adalah aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan aplikasi pembayaran digital. Yang kedua, penggunaan aplikasi pembayaran digital secara signifikan dipengaruhi oleh keamanan. Yang ketiga, H3-nya adalah aksesibilitas dan keamanan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan aplikasi pembayaran digital atau digital payment. Bab selanjutnya yaitu bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara persepsi, perilaku, dan preferensi masyarakat terhadap penggunaan pembayaran digital atau biasa disebut digital payment. Teknik pendekatan kuantitatif dipilih karena peneliti menggunakan data-data berupa angka yang dikumpulkan dari kuesioner yang telah disebar. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Yang pertama yaitu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum Kota Payakumbuh dengan yang jumlahnya tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang kedua yaitu sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penulis menentukan sampel dengan menetapkan beberapa kriteria khusus yang sesuai tujuan penelitian sehingga responden diharapkan dapat memberikan jawaban yang akurat terhadap permasalahan penelitian. Selanjutnya yaitu sumber data, variabel, dan skala pengukuran. Sumber datanya yang pertama yaitu metode pengumpulan data yang digunakan penulis berasal dari data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner dengan bantuan Google Form. Yang kedua yaitu variabel. Pengukuran variabel diukur dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian, sehingga memerlukan operasional dan konsep yang digunakan dalam menggambarkan gejala yang dapat diamati dengan kata-kata yang dapat dipuji dan diketahui kebenarannya. Variabel ini terdiri dari yang pertama variabel bebas atau independen. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab dari suatu perubahan atau timbulnya variabel terikat atau biasa disebut dengan variabel dependen. Yang kedua yaitu variabel terikat atau disebut dengan variabel dependen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Yang ketiga yaitu skala pengukuran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala Likert, di mana variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi. Dimensi dijabarkan menjadi subvariabel, kemudian subvariabel dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur, di mana yaitu seperti misalnya penilaian untuk 5 itu artinya sangat setuju, 4 setuju, 3 netral atau biasa, yang kedua penilaian untuk 2 tidak setuju, dan untuk nilai 1 sangat tidak setuju. Selanjutnya, instrumen dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrumen kuesioner. Teknik pengumpulan data ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana responden mengisi kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner secara online dengan bantuan Google Forms. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini terdiri dari yang pertama uji instrumen. Uji instrumen juga merupakan uji yang di dalamnya terdapat yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas. Yang kedua yaitu metode analisis data. Metode analisis data ini terdiri dari beberapa uji, yaitu yang pertama uji asumsi klasik, yang kedua analisis regresi linear berganda. Yang ketiga yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis ini terdiri dari uji parsial, uji simultan, dan uji determinasi. Baik, sekian penjelasan singkat saya mengenai proposal bab 1, bab 2, dan bab 3 yang telah saya buat. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.